suami yang demi mempertahankan rumah tangganya karena istrinya misalnya berselingkuh atau istrinya naudzubillah min dzalik berzina dengan orang lain, demi mempertahankan keluarganya dia menahan rasa cemburu sampai merugikan dirinya dengan kesehatannya Ustaz, hanya untuk mempertahankan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya. Bagaimana nasihat Ustaz tentang hal ini? Subhanallah jamaah. Perzinaan adalah sebuah dosa yang sangat keji. Tidak ada hukuman di dunia untuk sebuah tindakan dosa yang lebih buruk dari zina. Bayangkan zina itu dirajam sampai mati. Seluruh tubuhnya itu harus merasakan tuh lemparan batu itu sampai mati. Kalau orang membunuh, dibunuh, selesai. Orang mencuri, dipotong tangannya. Tapi untuk berzina, membunuhnya dengan cara yang sangat keji sekali. Karena perbuatan dosa ini tidak termaafkan sebenarnya kecuali apabila dia kembali bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana suami yang mendapati istrinya selingkuh dan dia tahu, bukan berita bohong, bukan kabar burung, dia tahu istrinya berselingkuh. Dan afwan jamaah ya, memang yang model kayak gini ini kadangkala muncul dari pasangan yang merasa tidak butuh kepada suaminya. Salah satu prinsip orang berumah tangga itu saling membutuhkan. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Ketika ada perasaan tidak butuh, si wanita akan melakukan perbuatan dosa dan dia tahu suaminya tidak mungkin menceraikan. Karena suaminya butuh sama dia, si wanita merasa nggak butuh sama suaminya. Ketika prinsip ini nggak ada, rumah tangga itu mulai retak tentunya. Si istri merasa dia bisa bekerja sendiri, dia bisa dapat penghasilan sendiri, dia nggak makan dari suaminya. Ini bermasalah yang seperti itu. Maka perlu diperbaiki banyak hal sebenarnya menghadapi istri yang seperti ini. Tapi yang kedua, kalau istrinya masih bisa diperbaiki, dipertahankan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, ceraikan. Kalau tidak, kita masuk dayuth yang tidak akan masuk surga. Karena dia membiarkan dia sebagai istri kita dan kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Kita tidak mengingkari. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diem, itu disebut syaitanun akhros. Syaitan bisu. Kok setan sebenarnya? Ketika melihat kemungkaran itu terjadi. Bismillah cerai. Urusan anak-anak subhanallah. Untuk perceraian jamaah, antum baca surat At-Talaq. Bayangkan bagaimana Allah sebutkan tentang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib di surat perceraian. Surat tentang perceraian. Karena biasanya orang kalau mau bercerai itu banyak yang dia pikirkan, nanti gimana anak-anak, nanti gimana anak di depan teman-teman, nanti gimana sama mertua, gimana sama orang tua. Banyak yang dia pertimbangkan. Tapi kalau sudah kasusnya berzina seperti ini dan tidak bertobat istrinya, maka ceraikan. Supaya kita tidak ikut dapat dosanya itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ini Allah kasih jalan keluar. Dan para jamaah kita perlu melihat kenapa kita menikahi wanita tersebut. Itu di awal juga innamal a'malu binniyat ini harus kita pikirkan. Ada seorang salafus saleh asy-Sya'bi ya, Pak. Nah, dia cerita tentang ada orang tanya, "Wahai Imam, aku ini kok merasa hina di depan istriku. Hina aku di depan istriku." Gurunya ini diam. Kata dia, "Mungkin kau menikah untuk mendapatkan kehormatan." Iya, betul. Dia menikahin wanita ini memandang kepada kehormatan wanita ini. Dengan bayangan kalau aku menikah dengan wanita ini, kehormatan dia akan tinggi. Mungkin dia dari kalangan bangsawan, dari orang kaya. Itulah penyebabnya, kata dia. Lalu si yang ditanya ini cerita, aku punya 4 saudara. Muhammad, terus apa lagi, terus dia bawanya Imron. Dia cerita, kakakku yang paling tua itu nikah karena kehormatan. Ternyata dia langsung hina di depan istrinya. Adikku Imron menikah karena kekayaan dan dia menikahi wanita yang lebih kaya dari dia. Ternyata bukan dia tambah kaya, malah diperes sama istrinya.
Soalnya lakinya mau kawin karena kekayaan itu. Malah diperes sama suami. Akhirnya setelah itu, aku ketemu dengan guruku. Ya, kalau nggak salah gurunya ini, subhanallah. Ana lupa guru dia. Aku ceritakan kondisi kakak dan adikku. Lalu guruku menyebutkan 2 hadis Rasul SAW. Yang pertama hadis tentang wanita dinikahin karena 4 hal. Kemudian yang kedua tentang hadis bahwasanya wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya. Lalu aku menikah dengan wanita yang agamanya baik dan maharnya sedikit. Alhamdulillah, barokah. Maka kita perlu memikirkan tadi, kenapa kita nikah? Jangan-jangan kita salah.